bisa-bisa saja. Tapi kalau tayamum, meskipun kita tidak batal seperti halnya wudhu, maka tayamum itu cuma berlaku untuk 1 kali wajib saja. 1 kali wajib dan beberapa sunnah tidak masalah. Tapi 1 wajib, semisal kita tayamum untuk sholat duhur. 1. Terus mau asar nanti harus tayamum lagi. Tidak bisa, fasilitas tayamum untuk 2 kali wajib itu tidak bisa. 1 kali tayamum untuk 1 kali fasilitas wajib. Ataupun sholat-sholat yang dinadari. Nah, sholat yang dinadari itu menjadi wajib, maka itu untuk 1 tayamum, satu hal-hal yang wajib. Maka seseorang itu tidak boleh memakai 1 tayamum untuk 2 kali hal yang wajib. Wala baina tawafaini lan ora ing dalem tawaf loro, wala baina sholatin lan ora ing dalem antarane salat wa tawafin lan tawaf. Wala baina jum'atin lan ora ing dalem antarane Jumat wa khutbatiha lan khutbahe Jumat. Dan juga tidak boleh seseorang itu 2 kali tawaf, misal melakukan tawaf haji ataupun umroh dengan 1 kali apa itu namanya? 1 kali tayamum tidak bisa. Sekali tawaf untuk sekali tayamum. Ataupun sholat dan juga tayamum, keduanya itu semisal hal-hal yang wajib, nah itu tidak bisa. Kita 1 sholat, nanti mau tawaf juga harus tayamum dulu. Kan enggak ribet, maksudnya tayamum itu enggak seribet, enggak sekompleks kita melakukan wudhu. Wudhu harus terkena air, semuanya harus terbasuh air. Kalau tayamum kan enggak, pokoknya kita lihat ada debu di tembok, di pasir ataupun di lainnya, kita tempelkan tayamum, basuh wajah, tempel lagi, basuh tangan, selesai kan? Nah, sebenarnya simpel. Berarti ketika 1 kali sholat wajib, nanti kita mau melakukan hal wajib lagi juga diulangi lagi tayamumnya seperti itu. Nah, lebih mudah kan? Tayamum itu enggak sekompleks, enggak ribet ketika kita mau wudhu. Cuma nempel nih di dinding atau pasir atau di tempat lain yang agak ada berdebu gitu, tempel, basuh wajah, tempel, basuh tangan, beres. Tayamum seperti itu. Tapi ingat ketika kita mau tayamum itu harus sesuai dengan undang-undang yang sudah berlaku. Boleh tayamum ketika seseorang itu khawatir pakai air kok tambah parah sakitnya semisal. Atau semisal kekeringan, hal-hal yang lain yang bisa membuat kita tayamum. Tapi ketika kita dalam keadaan biasa seperti ini, ada air wudhu, kok kita pakai tayamum yang enggak berlaku, enggak boleh. Harus ada alasan yang bisa kita boleh melakukan tayamum. Nah, jadi catatannya di sini yang terakhir adalah 1 kali tayamum untuk 1 kali wudhu. 1 kali tayamum untuk 1 kali fardu, hal-hal yang wajib. Atau semisal kayak khutbah dan juga Jumatan. Nah, itu kalau di sini itu harus satu-satu. Khutbah 1 tayamum, Jumatan juga 1 tayamum. Karena dihitung 2 fardu yang seperti itu. Makanya ketika semisal kita kekeringan, terus terpaksa kita melakukan tayamum mau Jumatan. Nah, 1 kali tayamum kita untuk mendengarkan untuk mendengarkan khutbah Jumat. Nah, ketika sudah mau naik, mau takbir Jumatan kita harus tayamum lagi. Nah, itu rumusan di fikih. Karena ini 2 kali fardu kalau hitungannya di sini. Nah, kan ya enggak lama toh kalau orang mau tayamum. Tinggal cari dinding ataupun pasir, debu, tempel, niat tayamum, nayoto tayamum fardhu lillahi ta'ala. Tempel lagi, basuh tangan. Tempel lagi, basuh tangan. Beres, enggak lama. Sebenarnya sedelut, paling ya cuma 10 detik beres kan. Yang penting ketika kita bertayamum, kita dengan niat. Ketika mau menempelkan di wajah itu niat. Nawa itu tayamum, listibahati sholah, itu paling utama. Terus yang paling simpel yang nawa itu tayamum fardhu lillahi ta'ala. Itu sudah cukup. Walil mar'ati idza tayammamat litamkini. Walil mar'ati lan iku tetep kedue wong wadon
Idza tayamamat ing dalem nalikane tayamum sapa mar'ah litamkinil halili krana ngongangake perkara kang halal. Antaf alahu utawi yen to gawe sapa mar'ah ing tamkin miroron kelawan bulan bali. Tajma'a wa tajma'ulan yen to ngumpulake sapa mar'ah bainahu ing dalem antarane tamkin wa baina sholati lan ing dalem antarane salat bidzalika tayamumi kelawan mengkono-mengkono tayamum. Dan juga bagi perempuan semisal bertayamum dia dalam keadaan bersenang-senang dengan suami. Nanti ketika mau sholat dia harus bertayamum lagi. Kalau di sini idza tayamamat litamkinil halil antaf alahu miroron wa tajma'u bainahu wa baina sholat bidzalikat tayamum. Jadi seperti itu. Wanita ketika bertayamum terus ternyata diajak bersenang-senang dulu sama suaminya. Nanti ketika dia mau sholat dia harus bertayamum lagi. Tayamum lagi. Ya, tayamumnya itu ya kan tayamum simpel. Pokoknya kita sudah sesuai kriteria di atas boleh melakukan tayamum, kita pakai tayamum saja. Tinggal tempel, usap wajah, tempel, usap tangan, beres 10 detik. Kan enggak berat. Yang terlihat berat itu ketika memang penjelasannya agak lebar, tapi ketika prakteknya lebih simpel daripada kita berwudu. Tapi kita bertayamum tidak boleh ketika kita masih bisa untuk melakukan wudu seperti biasa. Nah, kan enggak berat, ya memang seperti ini. Undang-undang syariat atau syariat Islam ketika seseorang itu tercegah atau tidak bisa memakai air dengan hal-hal yang sudah disebutkan di atas, maka dia boleh bertayamum. Tayamum nanti juga terperinci. Ketika tidak ada air kita boleh tanpa air. Tempel, niat, terus basuh muka. Tempel, terus basuh tangan, beres. Nah, ketika orang yang berwudu terus anggotanya diperban, maka anggota yang diperban itu wajib ditayamumi. Kapan ketika tayamumnya? Ketika kita sudah masuk waktu membasuh anggota yang diperban. Kalau diperban tangannya berarti waktu membasuh tangan. Kalau yang diperban kakinya berarti waktu membasuh kaki. Tapi kalau kita bersuci ketika dalam keadaan mandi besar itu tidak masalah. Kita tayamumnya itu semisal sebelum mandi ataupun sesudah mandi. Dan yang terakhir wa yusolli lan kitab lan kena salat sapa man bitayamumin kelawan tayamum wahidin kang siji ma ing salat saa kang karep sapa man minan nawafili kang tetep saking pira-pira perkara sunah utawi dawuh iki iku sakitun kang gugur mimba dinusahi saking sebagiane pira-pira tulisane kitab matan. Dan terakhir, tayamum itu boleh untuk melakukan sholat sunnah berkali-kali. Kalau sholatnya sholat sunnah, duha, tahajud, ataupun sholat-sholat sunnah yang lain, 1 kali tayamum itu boleh. Mau kita itu 10 rakaat, 20 rakaat, 1 kali tayamum itu boleh. Ketika sholatnya itu adalah sholat sunnah. Tapi kalau sholatnya sholat wajib itu hanya untuk 1 kali sholat wajib saja. Dan juga 1 tayamum itu bisa untuk melakukan berbagai macam ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Pun dari sini tentang hal-hal yang boleh memperbolehkan tayamum, caranya tayamum sampai hal-hal yang membatalkan tayamum, ada yang ditanyakan silakan. Monggo, Mas. Mas Sandi dari Batam lagi, monggo Mas Sandi silahkan bertanya. Ya. Sambil menunggu mic-nya, nanti kalau pemirsa di rumah boleh mau bertanya di kolom komentar, mau mengkritisi, mau sharing, membenarkan silahkan. Boleh-boleh saja.